Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju pemakaman jenazah syuhada Uhud, perang Uhud. Fasalla alaihim ba'da thamani sinin. Sholat di sini kata Imam An-Nawawi mendoakan. Sholat kan arti asalnya mendoakan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka setelah 8 tahun. Kal muwaddi'i lil ahya'i wal amwat, seakan-akan hendak berpisah, hendak wada, pamitan kepada yang hidup dan juga kepada yang mati. Perang Uhud kan tahun 3 Hijriah. Ini menjelang wafat Nabi, berarti pas 8 tahun kan Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Tsumma tala'a ilal minbar. Kemudian Nabi naik ke atas mimbar menghadapi yang hidup, kalau tadi menghadapi yang mati, yang sudah meninggal dunia. Faqala, kata Nabi, inni baina aidikum faratun, sungguh aku di depan kalian akan mendahului, akan menunggu nanti di akhirat sesudah hari kiamat. Wa ana syahidun alaikum, dan aku akan jadi saksi untuk kalian. Wa inna mau'idakumul haud, dan sungguh tempat janjian kalian, tempat yang dijanjikan kita akan bertemu nanti adalah di telaga. Wa inni la anzuru ilaihi min maqami hadza, dan sungguh aku melihatnya, melihat telaga itu, telaga surga itu di tempatku sekarang ini. Jadi ketika Nabi bersabda ini, Nabi sedang melihat telaganya di surga. Ini sama dengan ceramah Nabi ketika khutbah gerhana. Sungguh aku melihat surga dan neraka sekarang, betul-betul terlihat. Ini bagian dari mukjizat. Ala wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku. Ingatlah, sungguh aku tidak takut kalian akan menjadi musyrik. Walakin akhsha alaikumud dunya an tanafasuha, tapi yang aku takutkan untuk kalian adalah dunia. Antana fasuha, kalian saling bernafsu pada dunia. Qala fakanat akhiru nadratin nadartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah terakhir kali aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampil di depan umum, khutbah terakhir. Ini khutbah wada'. Wada'nya wada'nyaan. Kalau khutbah wada' di haji kan masih ada waktu ya, Nabi tahun 10 Hijriah kan haji, jadi masih ada waktu. Nabi SAW masih sempat berkhutbah lagi di momen-momen sesudah haji wada'. Kalau ini kata Uqbah bin Amir, ini khutbah terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, walakinni akhsha alaikumud dunya antanafasu fiha, tapi yang aku takutkan untuk kalian adalah dunia. Kalian saling bernafsu di dunia, kalian saling bernafsu dalam hal dunia. Wa taqtatilu, kalian bahkan saling berperang. Fatahliku, maka kalian jadi binasa.
kama halaka man kana qablakum, sebagaimana binasanya orang sebelum kalian. Maksudnya adalah Yahudi, Kristen, juga umat-umat Nabi sebelumnya. Qala Uqbah, fakana akhiru ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal minbar. Maka itulah akhir aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceramah di atas mimbar. Wa fi riwayatin qol, dalam sanad yang lain, riwayat yang lain, Nabi bersabda, inni farotun lakum, aku akan duluan dibanding kalian, aku akan pergi duluan mendahului kalian. Wa ana syahidun alaikum, dan aku akan jadi saksi untuk kalian. Wa inni wallahi la anzuru ila haudil an, dan sungguh demi Allah aku melihat telagaku sekarang, ketika Nabi ceramah di atas mimbar. Wa inni qad u'titu mafatiha khazainil ard, dan sungguh aku telah diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi, kunci-kunci kekayaan bumi. Kekayaan bumi itu kan emas, perak, minyak bumi, logam, ya, kekayaan bumi. Atau khazainul ard di sini maksudnya harta secara umum, yang umumnya saat itu memang disimpan di bawah tanah. Belum zaman bank. Ada bank oke sama, ya, nyimpen nama di bawah tanah. Ya. Mungkin disimpan di lemari. Ya. Bank Sentral Amerika saja itu ruangan bawah tanahnya besar, ya, menyimpan cadangan devisa, cadangan emas. Au mafatihal ard, atau aku sudah diberikan kunci-kunci bumi. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, dan sungguh demi Allah aku tidak takut kalian akan musyrik sesudah aku tiada. Walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha, tapi aku takut kalian saling bernafsu dalam dunia. Imam An-Nawawi di sini memberikan catatan, wal muradu bis shalah ala qatla Uhud ad-du'a lahum las salatul ma'rufah. Yang dimaksud tadi Nabi mensolatkan jenazah Uhud, para syuhada Uhud di atas kuburannya, bukan solat jenazah yang kita kenal, tapi berdoa. Sholat di sana makna asalnya yaitu berdoa. Nabi berdoa untuk jenazah-jenazah syuhada Uhud. Kemudian dalam hadis Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu qol, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Rasulullah salat mengimami kami salat subuh. Wa sa'idal minbar, beres salat subuh beliau kemudian naik mimbar. Fa khotobana hatta hadaratidz dzur, lalu Nabi berkhutbah kepada kami sampai datang waktu duhur. Seberapa jamnya? Genep jam. Ya mungkin ada istirahatnya, sarapan, toilet, sambung lagi. Fanazala fasolla, baru beliau turun dari mimbarnya, sholat duhur. Tsumma sa'idal minbar, beres sholat duhur naik lagi mimbar. Fa khotobana hatta hadaratil asr, lalu beliau berkhutbah lagi pengajian dewa sampai datang waktu asar. Tsumma nazala fa shalla, datang waktu asar beliau berhenti dulu,
sholat dulu. Summa sa'idal minbar, kemudian Nabi naik mimbar lagi pada asar. Fa khotobana hatta ghorobatis syams, lalu beliau berkhutbah kepada kami sampai terbenam matahari, sampai maghrib. Parat ya ti subuh sampai maghrib pengajian. Teu protes sahabatnya mun di dieu kitu protes. Komo ustadna eta-eta keneh ya. Karena ustadna beakeun bahan. Nya ari Nabi mah moal. Fa akhbarona ma kana wa ma huwa kain. Beliau berkhutbah kepada kami tentang apa yang sudah terjadi, tentang umat terdahulu, bagaimana mereka binasa, bagaimana mereka selamat. Wa ma huwa kain, dan apa yang akan terjadi nanti di masa yang akan datang, tentang kebinasaan umat Islam, fitnah, ciri-ciri kiamat. Wah, itu kan membahas ciri-ciri kiamat memang satu hari lah. Fa'alamuna ahfaduna, maka orang yang paling pintar di antara kami, dia yang akan paling ingat tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amr bin Akhtab Al-Ansori, ini hadis riwayat Muslim. Beliau pun tidak menjelaskan apa khutbahnya, ada panjang itu. Nah, nanti di antaranya ini ada ya cuplikan khutbah Nabi yang panjang. Tuh ini sampai 4 halaman. Jadi Amr bin Akhtab tidak menjelaskan rinci. Perkataan Amr bin Akhtab tadi, saya kurang pintar jadi tidak ingat semua. Ini nanti saya telusuri di kitab-kitab yang meriwayatkan semacam ini, diantaranya Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman pun kata beliau, saya seperti melihat orang-orang. Kalau disuruh mendikte satu-satu pasti ada yang terlewat. Tapi kalau saya ditanya, kenal si Bapak anu? Kenal. Nah gitu. Jadi hafalan ingatan yang tidak sampai detail ya. Kalau disuruh menceritakan khutbah Nabi tersebut apa saja, saya nggak bisa menceritakan semuanya. Tapi kalau ditanya satu persatu, saya ingat, oh itu khutbah Nabi yang panjang, itu khutbah Nabi yang panjang. Dan apa isi khutbah Nabi itu? Isinya adalah seputar ciri-ciri kiamat, seputar fitnah, dan itu yang sebagiannya sudah kita bahas ya. Sebagiannya sudah kita bahas, kemudian nanti juga akan ada beberapa yang kita bahas. Ini apakah ada keterkaitan antara hadis Uqbah bin Amir dengan Amr bin Akhtab Al-Ansori ya. Saya tidak menemukan penjelasan dari para ulama, cuma hemat saya kemungkinan beda momentum. Karena khutbah yang disampaikan oleh Uqbah bin Amir itu kan ketika Nabi sudah sakit, dan kemungkinan besar tidak mungkin beliau kuat ya, sholat pun kan ada pingsannya kan, tidak kuatnya suruh Abu Bakar untuk sholat gitu. Jadi kemungkinan besar khutbah yang sehari suntuk itu beda momentumnya dengan khutbah terakhir yang disampaikan oleh Uqbah bin Amir. Tapi ini jadi dalil bahwa sesekali mengadakan pengajian sehari suntuk itu diperbolehkan ya. Tentu kalau kita ustadna mual kuat, kecuali
nya ganti-ganti. Dan ini menunjukkan fisik Nabi yang prima. Nabi itu kan tenaganya berkali-kali lipat daripada orang yang paling gagah sekalipun ya. Ketika ada batu besar yang nggak bisa ditaklukkan, dibelah oleh para sahabat ketika perang Khandaq, Nabi hanya dengan satu tangan belah. Nabi itu kalau gulat selalu menang. Orang yang paling jago pun eleh ku Nabi duka geus gempeur teh heula. Tenaganya kuat. Istrinya 9 kan? Ya, itu menunjukkan tenaga kuat. Jadi Nabi ceramah dari pagi sampai maghrib itu kuat. Fisiknya prima. Karena Nabi SAW itu orang yang paling istimewa dalam segala sesuatunya. Kecerdasannya, kebijakannya, kesabarannya, termasuk fisiknya, ya, kegantengannya, kegagahannya paling sempurna. Itu ada di kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, bagaimana ciri fisik kepribadian Rasul yang detail ditulis oleh Imam At-Tirmidzi dalam satu kitab khusus. Kesimpulannya, ya Nabi itu manusia teristimewa pastinya. Kemudian ini juga jadi dalil ya bahwa pengajian itu kalau datang waktu sholat berhenti dulu, sholat dulu. Dan itu alhamdulillah sudah dicontohkan oleh guru-guru kita ya. Zaman saya dulu suka rapat di Piade dipimpin oleh Ustaz Siddiq Amin, Profesor Maman ya. Kalau yang sekarang belum ya, belum pernah diajak. Itu selalu kalau ada adzan berhenti dulu. Rapat kan dari pagi sampai sore, kadang sampai malam. Sholat dulu. Sholat itu ajang untuk menenangkan kan. Jadi jangan dianggap penghalang rapat ya, jangan dianggap penghalang KBM. Justru itu sebagai sebuah kenikmatan istirahat, jadwal istirahat yang sudah diatur oleh Allah ya. Hari jadwal istirahat sekolah ini kudu nya 9:30 bel istirahat kudu nya. Istirahat. Hari jadwal istirahat sholat tidak ditaati dengan disiplin. Kemudian dari hadis Uqbah bin Amir tadi ada beberapa pelajaran. Yang pertama, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, Nabi SAW punya telaga khusus di surga. Dan memang hadis telaga surga ini oleh kelompok inkar sunnah ditolak karena rancu. Kan telaganya di surga, lalu nanti kan ada yang menyusul. Lalu ketika Nabi hendak menyambutnya, ada beberapa umat Nabi yang kemudian ditarik mundur, dimasukkan ke neraka. Nabi berkata, ummati, ummati, ya Allah itu kan umatku, umatku. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu enggak tahu mereka itu murtad sesudah kamu. Dalam riwayat lain, ashabi, ashabi, itu kan sahabatku, sahabatku. Oleh orang Syiah ini sering dijadikan dalil bahwa sahabat ada yang murtad dan masuk neraka, tidak jadi masuk surga. Kerancuannya adalah satu, mengapa orang yang sudah masuk surga kemudian dibatalkan? Mengapa bisa masuk surga kalau dia memang gak layak masuk surga? Pertanyaan itu tidak perlu membuat kita pusing, jawabannya nyangkewe alaman di akhirat. Yang jelas ini hadisnya sahih bahwa itu akan terjadi ya. Gak usah ada pertanyaan mengapa kok bisa lolosnya jika Satgas Covid wae pemeriksaan Covid ini bisa lolos. Jangan berpikir seperti itu. Ini bagian dari kehendak Allah. Di antaranya ada yang seperti itu, tapi kemudian ditarik mundur. Ini bagian keimanan yang tidak bisa kita rasionalisasi karena kita belum mengalaminya. Insya Allah kayak ngalaman mah kaharti. Dan telaga inilah yang disebut dengan Al-Kautsar. Inna a'tainakal
Kautsar. Al-Kautsar itu Nabi punya telaga khusus yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Gelas-gelasnya bagaikan bintang-bintang berjajar rapi, pasirnya bagaikan sinar-sinar bintang. Hadisnya banyak. Siapa yang minum dari sana tidak akan haus selama-lamanya. Nah ini juga dipertanyakan, atuh cenah orang nu di surga ke moal nginum-nginum, padahal di surga itu banyak sungai madu, sungai susu, sungai khamar pun ada. Anharum min khamril ladzatil lisyaribin, sungai khamar pun ada. Sungai air yang tidak akan pernah keruh, ya, tidak akan pernah hilang segarnya. Nah, ini juga nggak usah kita pertanyakan. Kalau Nabi mengatakan yang minum air telaga tidak akan haus, bukan berarti tidak akan minum lagi, ya. Orang kan teu haus bisa minum, ya. Udah minum, udah makan, ningali taiti hayang kan haus ente minum bisa, ya. Jadi nggak usah banyak protes. Kalau begitu nanti protes juga, karena kan kata Nabi SAW, semua yang di surga itu tidak akan berkeringat dan tidak akan kencing, tidak akan BAB. Bila aku masuk terus tidak akan kencing, ayah saluran cuci darah khusus, ya. Jadi gak usah kita banyak bertanya, itu bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun, kun fayakun, ya, kalau Allah mengatakan itu akan terjadi pasti terjadi. Yang kedua, Nabi nanti akan menjadi saksi, dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Atau di surat An-Nisa, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Kurang lebih ayat 48. Nabi sampai menangis, berkata ke Ibnu Mas'ud, udah cukup, terkuat. Nanti setiap umat ada saksi. Saksinya adalah orang-orang yang solih, ya. Umat Nabi Nuh ditanya, kamu bagaimana? Nanti jawabannya maja'ana min nadhir, ya, seperti di surat Al-Mulk. Enggak, kami enggak pernah mendapatkan yang mengingatkan, enggak ada nabi, enggak ada ustadz, gitu. Wallahi ma kunna na'malu min su. Itu di surat An-Nahl kurang ajarna. Kami enggak pernah mengamalkan kejelekan. Surat An-Nahl. Atau ya, ada yang mengatakan ketika dipertemukan dengan berhalanya, enggak, kami enggak pernah menyembah mereka. Fazayyalna bainahum, ya. Jadi, nah di sana Allah kemudian meminta orang-orang solehnya jadi saksi, termasuk Nabi Nuhnya. Ditanya, sudahkah kamu menyampaikan kepada umat kamu? Kan ada, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin falanaqussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Surat Al-A'raf itu halaman pertama, ya. Rasulnya ditanya, umatnya ditanya. Nah ketika ditanya ini kan bentrok nih, ya, ini saksinya, ini saksinya. Nanti ini saksi di tiap umat orang-orang soleh termasuk Nabi Nuh ditanya, kalian saksinya siapa? Maka Nabi Nuh, umat Nabi Nuh nunjuk umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, kita yang jadi saksi, ya. Bapak-bapak semua nanti jadi saksi bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan ajaran kepada umatnya. Dari mana jika nu nyaksian wae? Nyapan Quran. Quran gak mungkin salah. Quran itu saksi. Nah lalu nanti kita ditanya, siapa saksi kita? Maka kita semua menunjuk Nabi Muhammad SAW. Disinilah Nabi yang menentukan. Jadi penentu ini, pemberi syafaat. Siapa yang layak
diselamatkan, siapa yang harus masuk neraka, termasuk nanti yang sudah masuk neraka siapa yang layak diselamatkan. Kan syafaat itu sudah kita bahas ya dalam 8 edisi Buletin At-Taubah. Bukan hanya orang yang masuk neraka lalu dijahit, itu mah syafaat untuk orang kafir, untuk orang Islam yang pelaku dosa besar. Ada syafaat yang pertama itu bapak-bapak semua, ibu-ibu termasuk saya, mudah-mudahan amin, teka naraka aja, kita masuk surga teu dihisab-hisab acan, itu juga syafaat Nabi. Kita melewati sirat seperti kilat seret. Ada juga yang lewat sirat itu sambil ngesot. Wah, kan sirat itu pedang-pedang tajam besar mencabik-cabik, dia terluka tapi selamat, tidak jatuh ke neraka berkat syafaat Nabi di ujung sirat. Rabbi salim, Rabbi salim, Rabbi salim. Banyak syafaat itu. Termasuk syafaat orang yang punya amal baik, ini amal jelek, amal jeleknya ditutup, masuk surga. Banyak, termasuk bapak-bapak yang anak-anaknya penghafal Quran, ya ini sudah kita bahas. Kenlah ada bapak-bapak ibu-ibu mah geus putus asa kan. Hafalkeun Quran, ngaji Quran tamat geus putus asa. Ya. Aduh, cenah Ustaz abdi ngaji tamat moal cenah umur sakitu. Bapak punya harapan, anak bapak geus garde cenah incu, da incu ge anak pan. Incu. Ya, banyak di kita ya. Anak-anak incu-incuna, ibu magis teu boga harapan incu, itu incu ya, cucu yang nanti menaikkan derajat bapak masuk ke surga, bahkan di hadisnya di mahkotaan ya. Bapak nanti protes, kok saya bisa masuk surga tinggi lagi, perasaan amal saya kurang, ngaji oge teu lancar-lancar. Kata Allah kan bi akhdhi waladikumal Quran, karena anak kamu sudah mengambil Al-Quran berkat kamu ya, minimal digalakan ke orang ya. Tuh jadi syafaat juga kan, Al-Quran itu pemberi syafaat ya. Banyak syafaat itu, dan itu semuanya kuncinya ada di Nabi SAW. Itu maksud wa ana syahidun alaikum. Termasuk yang ketiga di sini, Nabi tidak takut kita semua musyrik. Ada hadis yang lain, perbandingan antara yang musyrik dan yang tidak di umat Nabi itu ibarat bulu putih di sapi yang berwarna hitam atau bulu hitam di sapi yang berwarna putih. Sapi bodas di orangnya sapi Jawa, aya warna hideungan, aya cuma sedikit ya, mungkin paling banyak 10%, sisanya putih. Seperti begitu. Artinya umat Nabi yang musyrik dalam artian kafir itu hanya sedikit. Makanya ini yang pernah kita tulis di majalah Tafakuh ya, kritik ke manhaj salaf, ke madhab, bukan manhaj, madhab salafi. Itu mereka terlalu meluaskan syirik akbar, nepikeun kapunten nya. Dulur-dulur urang NU Habib Rizik oge teh musyrik akbar, kafir gitu. Dengan konsep tauhid yang diajarkan di mazhab salafi terlalu luas. Jangan syirik akbar, syirik kabair ya. Kabair itu dosa besar, tidak sampai kafir. Dosa besar itu masuk neraka karena sholat, zakat, saumnya tidak bisa menutup dosa besar. Dosa sholat, saum, zakat, haji mah menghapus dosa-dosa kecil. Dosa besar syaratnya harus tajetan ibu kabairu ma tunahuna ya. Jadi yang minta-minta ke kuburan, percaya dukun, batu ali, wah pokoknya mah praktek-praktek musyrik. Selama orangnya haji, selama orangnya masih sholat, itu bukan musyrik yang ini. Itu syiriknya syirik amal, syirik kabair, dosa besar, tapi tidak sampai syirik akbar. Ari akbar mah tupang luhurna kafir. Jadi itu kita koreksi sajalah nya nu ngajar tauhid.
Jangan syirik akbar, syirik kabar. Syirik akbar mah hiji we. Seperti Abu Thalib meyakini ada Tuhan yang harus disembah selain Allah. Dan dulur-dulur orang termasuk Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, ya, Bapak SBY, kan mereka tidak mau menegakkan hukum Islam, syariat Islam, nggak mau khilafah, harus Pancasila, nggak mau syariat Islam, kafir. Ya, pira kurang dek kafir ke Muslim, kafir tapi kafir amali, syirik tapi syirik amali, dosa besar gitu. Pokoknya yang tidak ada niatan menegakkan hukum Islam di Indonesia, partai apapun tuh pelaku dosa besar, nganten nepikeun ka musyrik kafir. Atau mun kitu mah tong disolatannya mun mautna. Nah itu jadi ini menguatkan hadis-hadis itu. Nabi nggak takut kita seperti Kristen, kita seperti Yahudi tinggalkan ku Nabi nakal lapir, enggak. Yang Nabi takutkan satu, kita semua saling bernafsu pada dunia dan kita binasa karena saling bernafsu pada dunia. Dan kalau ada bentrok di antara sesama kita, itu kata Nabi pasti karena dunia. Ustaz Aceng ya pernah ketika saya periksa soal mendekati ngajak ngobrol baheula keur salang sara mah teu loba nu pasehat di urang teh nya sanes urang unggulnya ada umum ieu mah kan hadis umum lengkap versi unggul ayeuna geus sagala aya cenah meni loba nu pasehat pasantren ya keur sangsara mah da teu parasehat tah geus sagala aya parasehat. Itu saya dapat nasihat dari Ustaz Rahmat Najib. Saya tanya satu pesantren yang sampai ustaz-ustazna kalaluar bentrok ya. Ustaz Najib ngasih nasihat eta teh kulantaran pasantrenna ayaan. Aya naon Ustaz? Nya aya hartaan. Beliau juga menyebutkan pesantren anu termasuk pesantren anu mata loba konflik. Tah cenah Sarif ayeuna nyen pasaran kade ku dilalempengkeun niat duniawi dari ustad-ustadnya tuh nggak boleh ada. Ini mencakup semua dek Persis, Muhammadiyah, NU. Konflik-konflik yang terjadi itu nggak mungkin beda pendapat. Mun dek Persis da sararua tahiyatna sarua teu kunut subuh sarua tarawih 11. Nah atuh manajeun para rahasia itu bukan beda pendapat, beda pendapatan. Bukan karena perbedaan logika, karena perbedaan logistik. Perbedaan logika mah dari dulu beda mazhab normal. Ya, ini Imam Nawawi, mazhab Syafi'i, mensarah Imam Muslim. Ya, Imam Bukhari disarah ku Ibnu Hajar disarah ku Subul Salam, itu beda-beda mazhab. Nailul Autor mensarah Muntakul Akhbar itu kita bahan Bali. Nailul Autornya Imam Syafi'i Syafi'i biasa, nggak pernah jadi konflik ya. Kalaupun jadi konflik itu karena urusan duniawi, termasuk di rumah tangga pasea pasti karena duniawi, di masjid bentrok pasea teu akur pasti karena ayaan masjidnya dalam rumah naon dek nu dipaseakeunana. Nah artinya Nabi SAW mengancam kita ya, jangan menjadi generasi yang rusak yang karena dunia saling bernafsu kemudian kita binasa seperti umat-umat terdahulu. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.